Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Dalil mahabbah. Dalil mahabbah dari sunnah ma sabata fi sahih an Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang terdapat dalam sahih dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya, atau 3 perkara ini ada padanya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnar. Dan dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah syarat la ilaha illallah. Masabata fi sahih, hadis yang terdapat dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas bin Malik, ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian paragraf yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi. Ada 3 perkara yang apabila ada pada seseorang. Al-hadis, ay man hasalat lahu hazihi salas al-khisal al-madhkurah ala tamam wajada bidzalika halawatan hakikiyatan mahsusatan la tushbihuha halawatun. Yakni barang siapa memiliki 3 kriteria ini dengan sempurna, dia miliki 3-tiganya, niscaya dia benar-benar akan merasakan manisnya iman yang tidak bisa ditandingi oleh rasa manis apapun. Jadi syaratnya dia memiliki 3 kriteria ini. Yajiduha man mannallahu alaihi biha fi qalbihi. Hal itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang Allah karuniai 3
perkara ini dalam hatinya. A'zam min halawatil mat'um al-hulwi fil fam. Lebih manis dari manisnya makanan di dalam mulut. Masya Allah, ya, ini halawatul iman, manisnya iman itu lebih manis dari manisnya makanan di dalam mulut. Kira-kira makanan apa yang paling manis yang pernah kita makan? Madu. Belum pernah. Makanan yang paling manis, yang paling enak, yang paling nikmat. Beda-beda ya. Iman, halawatul iman itu lebih manis dari makanan termanis yang pernah kita makan. Fa idza dzaqa ta'maha hasala lahu minal anasi wal ladzati was sururi wal gizai ma yahmiluhu ala istilzazi ta'at wa karahati sayyi'at. Apabila dia mencicipi rasanya, niscaya dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan rasa kenyang yang dapat mengantarnya menggapai kenikmatan dalam menjalankan ketaatan dan membenci keburukan. Kalau dia sudah merasakan manisnya iman, maka dia akan merasa nikmat, merasa bahagia. Ketika beribadah dia merasa bahagia dan dia membenci keburukan. Jadi ibadah itu sudah bukan beban, ya. Ibadah bukan beban, ibadah itu ya kenikmatan. Ya, mungkin sebagian dari kita masih beranggapan ibadah itu beban. Salat 5 waktu itu beban. Puasa itu beban. Orang yang merasakan manisnya iman, dia merasa salat, puasa dan lain-lain itu kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan. Wa tahmilul masyaqqat fi ridha rabbil ardi was samawat. Dan dia mampu menanggung berbagai beban dalam mencari keridhaan Rabb bumi dan langit. Ya, berbagai ujian dia mampu menghadapinya. Ya, bahkan walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, pilih mati atau tetap beriman. Kalau tetap beriman mati, pilih kufur atau tetap beriman. Kalau kufur hidup, kalau tetap beriman mati. Maka dia lebih memilih mati daripada harus kufur. Fawa asafah man fuqadan tilkal lazzat. Sungguh kasihan orang yang tidak merasakan kenikmatan ini. Ya, alhamdulillah kita ditakdirkan beriman kepada Allah. Ya, dan mungkin kita merasakan manisnya iman. Tentunya ya berbeda-beda, ada yang manis sekali, ya, ada yang mungkin manisnya sedang-sedang saja dan seterusnya sesuai
ya tingkat keimanannya sesuai 3 perkara ini. Apabila ada padanya secara sempurna, maka dia akan merasakan manisnya iman secara sempurna. Jadi sungguh kasihan orang yang tidak merasakan nikmat ini. Wa ya musibata ala qulubina al-mayyitah allati lam tufakkir fi hadhihi al-masarrat. Alangkah celakanya hati kita yang mati, yang tidak mau memikirkan berbagai kenikmatan ini. Fadlan an tuhawil wa tas'a fi naili tilkal halawat wal atiyat. Lebih-lebih lagi berusaha dan berupaya menggapai rasa manis dan berbagai anugerah. Ya seharusnya kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, ya kita harus berusaha bisa meraihnya, bisa mendapatkannya. Ternyata iman itu punya rasa, dan iman rasanya manis. Kok ana selama ini belum merasakannya? Ana harus berusaha merasakannya. Berusaha, berupaya. Kalau tidak ya celaka. Ya, rugi, kesihan. Berusaha untuk merasakan manisnya iman. Fa ilallahi nasku halatana al-muhisah. Maka kepada Allah kita adukan keadaan kita yang menyedihkan. Wa qulubana al-muzlimah, dan hati kita yang gelap. Wa alsitana al-wasifah, lisan kita yang keluh. Wa a'malana al-mukhalifah, dan amal kita yang menyimpang. Ya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami ya kenikmatan halawatul iman, nikmat bisa merasakan manisnya iman. Ya, sudah bertahun-tahun kita beriman kepada Allah. Ya, kalau kita belum merasakan manisnya iman, maka sungguh celaka dan sungguh menyedihkan. Wal kalam fi hadhihi lazzati wa ahwali ahliha yahtaju ila bastin tawil. Pembahasan tentang kenikmatan ini dan keadaan orang-orang yang memilikinya butuh pembahasan yang panjang. Wa bi aklam rijal yuqinuna bizalik, dan dengan pena orang-orang yang meyakininya. Wa yahussuna bima hunalika, dan merasakannya. Ya, jadi kalau orang yang merasakan manisnya iman, kemudian dia tulis ya apa yang dia rasakan, tentunya ya banyak yang bisa mengambil manfaat darinya. Likai yantafi bi kalamihim bi idznillah man aradallahu hidayatahu wa sa'adatahu ajilan wa ajilan, supaya bisa mengambil manfaat dari perkataan mereka dengan izin Allah, orang-orang yang Allah kehendaki hidayah dan kebahagiaan kepadanya ajilan wa ajilan, di dunia dan di akhirat. Allahul musta'an. Baik, jadi pembahasan tentang manisnya iman ini butuh pembahasan yang panjang. Penulis tidak membahasnya secara panjang lebar. Waqad qala ba'dul arifin, law alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi, ay min lazzati wan na'im qalbi laja laduna alaihi bisuyuf. Sebagian orang-orang yang bijak berkata, seandainya raja-raja dan anak-anak mereka mengetahui apa yang kami rasakan, yakni kelezatan dan kenikmatan hati, niscaya mereka akan menebas kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebutnya.
Ada yang mengatakan ini perkataan sebagian ulama, para ulama ketika mereka menuntut ilmu, mereka merasakan kenikmatan, nikmat yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan oleh para raja, oleh anak-anak raja, para pangeran. Tidak pernah merasakan kenikmatan thalabul ilm. Seandainya mereka mengetahui apa yang kita rasakan, mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan perangi kita untuk mengambil kenikmatan ini, kelezatan ini. Antum merasa bahagia nggak ketika thalabul ilm? Merasa bahagia, ya, merasa senang. Justru kebahagiaan kita ya seperti ini. Ya, ketika pandemi, ya, nggak ada kajian. Antum bayangkan, antum baru rasain betapa nikmatnya kajian ya ketika pandemi, nggak ada kajian. Baru kita jadi nikmat itu ketika diangkat, ketika hilang baru kita sadar nikmat itu ternyata sangat besar. Ya, nah, ketika kajian sudah mulai dibuka, masya Allah ya, kita merasa betapa bahagianya kita, ya, betapa senangnya kita. Anak kalau kita biasa ngajar kemudian tidak ngajar ya berbulan-bulan, itu rasanya kayak ada yang kurang ya, kayak ada yang kurang dalam hidup ini. Walaupun ada kajian online tapi tidak sama dengan kajian offline. Jadi orang yang sudah terbiasa menuntut ilmu, dia akan terus menuntut ilmu. Dia akan terus menambah ilmu. Dia tidak pernah merasa cukup. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Allah yang perintahkan terus ya, karena sudah terbiasa menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah ya, kita lebih bahagia daripada raja-raja dan anak-anak raja dengan jabatan-jabatan mereka. Allahu yajburu qulubana wa qulubal muslimin bi rahmatihi wa ihsanihi. Allah Subhanahu wa taala menghibur hati-hati kita dan hati-hati kaum muslimin dengan rahmatnya dan ihsannya. Wal maksud anna man hasalat lahu hazil hisal as-salas hasala lahu min halawah bihasabi amalihi bi muqtadaha. Jadi maksudnya barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, niscaya dia akan ya merasakan manisnya iman sesuai 3 perkara ini yang dia miliki, bihasabi amalihi bimuqtadaha, sesuai amalannya terhadap konsekuensinya. Kita lihat yang pertama, al-ula ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Kainan mangkana, siapapun orangnya. Kalau antum ditanya, siapa manusia yang paling antum cintai? Rasulullah ya. Oke, selain Rasulullah, selain para sahabat dan seterusnya. Siapakah manusia yang paling antum cintai? Orang tua atau istri? Orang tua atau istri? Ya, karena ada sebuah permainan ya, dia tulis ayah, ibu, istri, anak, ya, saudara dan seterusnya. Terus disuruh hapus 2 orang. Kalau kamu disuruh hapus, siapa yang kamu hapus dari orang-orang ini? Berat juga ya. Anggaplah ini permainan. Siapa yang akan kamu hapus? Nah, dihapus saudaranya. Hilang saudara dan saudarinya.
Terus oke, hapus lagi 2 orang. Ya tinggal ayah, ibu, istri, anak. Atau hapus 1 orang. Bingung dia harus hapus yang mana. Akhirnya dia hapus ayahnya. Baik, coba hapus lagi 1 orang. Kamu akan hapus yang mana? Ibu, istri, atau anak? Bingung ya? Akhirnya dihapus anaknya. Tinggal ibu dan istrinya. Kalau kamu disuruh hapus, kamu hapus yang mana? Hapus istrinya. Karena istrinya ini permainannya istrinya 1. Istrinya 1 ya. Bukan istrinya 4. Pilih hapus ibu atau istri? Ada orang yang hapus ibunya. Ketika ditanya, kenapa kau hapus anakmu ya, ibumu, bapakmu? Kata dia, karena istri saya, dia yang nemeni saya. Ya, ketika saya susah dia yang temenin, ketika saya sakit dia yang temenin, ya. Di masa tua dia yang temenin. Anak-anak ketika sudah besar, sudah nikah, udah ninggalin orang tua. Tapi kalau istri, dia nemenin sampai kita meninggal dunia. Maka orang yang paling dia cintai adalah istrinya. Orang yang paling dia cintai adalah istrinya. Ya mungkin ada yang hapus istrinya karena bisa nyari lagi ya. Taib. Jadi intinya kalau ada manusia yang paling kita cintai, maka Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada manusia tersebut. Daripada manusia tersebut. Ini maksud kainan mangkana, siapapun orangnya. Siapapun orangnya, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu istri kita, walaupun itu anak kita, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Masya Allah, kalau antum bisa seperti ini, antum akan merasakan halawatul iman. Ya, dan antum akan akan meraih kecintaan Allah. Antum akan dapatkan kecintaan Allah, mahabbatullah ini kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Banyak orang yang mengaku mencintai Allah. Kalau ditanya, apakah antum mencintai Allah? Naam, kami mencintai Allah. Semua orang mengaku mencintai Allah. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita dicintai oleh Allah? Ya, belum tentu. Belum tentu kita dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah ini adalah orang-orang yang khusus. Di antaranya orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Khususnya ketika dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, ada seorang suami mencintai Allah dan juga mencintai istrinya. Mencintai Allah dan mencintai istrinya. Kemudian dihadapkan dengan 2 pilihan antara perintah istri dan larangan Allah. Pilih mana? Pilih perintah istri atau larangan Allah? Jadi Allah, misalnya Allah melarang korupsi, istri nyuruh
korupsi. Pilih mana? Pilih mana? Pilih larangan Allah, bukan perintah istri. Ya, ada sebagian ikhwan di KPK cerita, ternyata di antara penyebab pejabat itu korupsi adalah istrinya. Jadi tuntutan istri yang terlalu tinggi. Istri pingin ini, istri pingin itu, sementara suami tidak mampu. Istri pingin mobil, istri pingin dibeliin emas, sementara pemasukan suaminya pas-pasan. Akhirnya apa? Karena dia terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dia korupsi. Korupsi ya ditangkap KPK. Ini kecintaan yang salah ya, cinta yang keliru. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan antara kecintaan kita kepada Allah atau kecintaan kita kepada istri, maka kita lebih mengutamakan kecintaan kita kepada Allah. Kadang orang lebih mencintai anaknya daripada mencintai Allah. Ya, jadi Allah memerintahkan, Nabi bersabda, perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Ada sebagian orang tua tidak tega nyuruh anaknya sholat di umur 7 tahun. Khususnya sholat subuh ya. Kalau sholat subuh, aduh kesian, masih terlalu kecil, cuacanya dingin ya, biar dia tidur saja, tidak usah dibangunin sholat, masih terlalu kecil. Ya, ini tidak benar, kecintaan yang tidak benar. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada anak, kita lebih mendahulukan kecintaan kepada anak. Udah bangunkan anak sholat, nggak apa-apa, itu lebih baik. Atau puasa misalnya. Ya, ada sebagian orang nggak tega nyuruh anaknya puasa, walaupun anaknya masih kecil. Dan anaknya mau puasa, anaknya mampu untuk puasa, maka ya disuruh puasa. Jangan malah dilarang anaknya untuk berpuasa. Fatastalzimu tilkal mahabbah imtisalal awamir wa tarkun nawahi, dan kecintaan ini melazimkan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, konsekuensinya ya kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasul, dan kita tinggalkan larangan Allah dan larangan Rasul. Wa illa kanat da'wa mujarradah kazibah. Jika tidak, maka itu hanya sekedar pengakuan yang dusta. Ya, mengatakan saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya, saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Tapi ketika diperintahkan, dia tidak melaksanakan perintah. Ketika dilarang, dia tidak meninggalkan larangan. Wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bizaka. Dalam sebuah syair disebutkan, setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, sementara Laila ya tidak mengaku punya hubungan dengan mereka. Banyak orang mengaku mencintai Allah padahal Allah tidak mencintainya, karena dia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangannya. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sawa'un kana ba'idan am qariban, baik orang itu jauh atau dekat. Atau kita artikan baik orang itu bukan kerabat maupun kerabat. Hasanal akhlak au sayyi'aha, baik akhlaknya atau buruk akhlaknya. Ahsana ilaika au asa'a, dia berbuat baik kepadamu atau dia berbuat buruk kepadamu. Fallazi yuridullah wad darul akhirah
yuhibbul mu'min, orang yang menginginkan Allah dan negeri akhirat, dia mencintai orang mukmin. Pokoknya kalau dia mukmin, ana mencintainya. Walau kana fihi ma fihi min akhlaqi sayyi'ah. Ini yang pernah ana sampaikan. Walaupun akhlaknya buruk. Ya, walaupun akhlaknya buruk, kalau dia mukmin, ana mencintainya. Kullun bihasabi manzilatihi, masing-masing sesuai kedudukannya. Wa yubghidul kafir, dan dia membenci orang kafir. Walau kana fihi ma fihi minal muamalah al hasanah wal akhlaq al jamilah, walaupun ya muamalahnya baik dan akhlaknya baik. Orang kafir akhlaknya baik, muamalahnya baik, Anda benci dia. Jadi orang mukmin akhlaknya buruk, Anda cinta dia. Ya, kenapa kita mencintai orang mukmin walaupun akhlaknya buruk, dan kita membenci orang kafir walaupun akhlaknya baik? Kenapa? Hah? Karena satu akidah. Ya karena Allah yang memerintahkannya. Allah yang memerintahkannya. Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang mukmin dan membenci orang kafir. Dazan atau belum? Dazan? Belum ya? Sudah mana telat berarti? Ya, udah azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi orang yang menginginkan Allah dan negeri akhirat mencintai orang mukmin walaupun akhlaknya buruk, dan membenci orang kafir walaupun muamalah dan akhlaknya baik. Likaunihi ghatta zalika bil kufri, karena kebaikan orang kafir itu telah tertutupi dengan kekufuran. Jadi nggak ada apa-apanya, kebaikannya nggak ada apa-apanya dengan kekufuran yang dia lakukan.
walau kana qariban au ba'idan, walaupun dia kerabat ataupun orang yang jauh. Lakin bisarti al-adl, namun dengan syarat tetap adil. Ya, kita tetap adil. Kalau adil wajib kepada siapa saja, wajib kepada orang mukmin dan wajib kepada orang kafir. Adapun cinta hanya kepada orang mukmin, ya, tidak boleh mencintai orang kafir, tidak boleh. Ini maksud, ya, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wa ya'ti al-kalam ala tafsil al-muwalah wal mu'adah fi awakhiril kitab insyaallah taala ala sabilil ikhtisar, dan akan datang penjelasan, ya, secara rinci tentang muwalah dan mu'adah, tentang cinta dan benci di akhir kitab, ya, insyaallah ala sabilil ikhtisar, ya, secara ringkas. Allahul muwaffiq. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ayyakrah ayyauda fil kufri, dia benci kembali kepada kekufuran. Fatakunu karahatuhu lil kufri wa riddati wal audi fihima ka karahatihi ayyulqa finnar. Kebenciannya terhadap kekufuran, kemurtadan dan kembali kepadanya seperti kebenciannya dilemparkan dalam neraka. Antum benci enggak dilemparkan dalam neraka? Benci sedikit atau benci sangat? Benci sangat. Nah, seharusnya kebencian antum kepada kekufuran itu seperti kebencian antum dilemparkan dalam neraka. Jadi sangat benci terhadap kekufuran, harus sangat benci terhadap kekufuran, bukan benci yang sedang-sedang saja, tapi sangat benci terhadap kekufuran. Fayakrah al-kufra wa ahlahu, dia membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Wa yatabarra minhuma, dan berlepas diri dari keduanya. Dan ini tentunya butuh proses, ya. Butuh proses, ya. Kita itu kadang melihat kekufuran itu biasa-biasa saja. Ya. Misalnya lihat patung disembah, lihat perdukunan, ya, apalagi di zaman sekarang. Kita kalau nonton video tentang kekufuran, tentang kemusyrikan, kadang kita biasa-biasa saja, tidak ada perasaan benci. Tidak ada perasaan benci sama sekali. Bahkan kita anggap itu sebagai hiburan. Harusnya ada perasaan benci sekali dengan kekufuran. Nah, kalau belum ada perasaan benci, ya harus ngaji lagi terus, ya, sampai tertanam dalam hati kita kebencian terhadap kekufuran. Kemudian benci terhadap orang-orang kafir. Maka kata penulis, wa yata'allam dinahu, ya, dan selanjutnya dia mempelajari agamanya. Wa yas'al rabbahu allazi manna alaihi bil Islam ayyusabbitahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan dia meminta kepada Rabbnya yang telah menganugerahkan kepadanya Islam agar meneguhkannya di atas Islam di dunia dan di akhirat. Allahul muwaffiq. Jadi harus terus belajar sampai tauhid dan iman betul-betul tertanam dalam hati kita. Jadi butuh proses, dan memang Nabi dengan waktu yang lama, ya, mengajarkan akidah kepada sahabat-sahabatnya itu dengan waktu yang lama, 13 tahun di Mekah yang Nabi sampaikan masalah tauhid, masalah akidah. Padahal ustadznya Nabi, ya, mualimnya Nabi, yang ngisi kajian Nabi selama 13 tahun di Mekah, yang Nabi sampaikan masalah tauhid, masalah akidah. Coba antum perhatikan, setiap syekh yang datang, ya, ini kita alhamdulillah banyak kedatangan syekh. Setiap syekh yang datang itu yang disampaikan masalah tauhid. Mungkin sebagian kita, ini lagi. Ya, wah, ini sudah sering Anda dengarkan.
tapi belum masuk dalam hati, belum tertanam. Ya memang sering kita dengar, tapi belum masuk. Ya, belum masuk, terus didengar, terus dibiasakan sampai betul-betul apa? Tertanam dalam hati. Dan para syekh ketika mereka keliling itu yang mereka sampaikan. Bagi kita itu materi yang mudah, materi yang ringan, materi biasa. Jadi itu materi yang penting, ya. Materi yang sangat penting. Itu sudah menjadi bukti pentingnya tauhid. Para masyaikh aja mereka menyampaikan tauhid. Dan itu bukan hanya di Indonesia ya. Itu mereka keliling dunia. Kalau pas liburan keliling dunia, ya, safari dakwah mungkin di Eropa sana ya, di Amerika, di Indonesia, di Asia. Yang mereka sampaikan masalah tauhid. Bahkan daurah para asatidzah itu ada materi tauhid. Baik, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Jamaah, persilahkan. Tentang mahabbah yang dicontohkan tadi, itu kan ada bapak, ibu, istri, anak, itu biasanya dia akan menjadi anak semacam pesaing untuk mahabbah kepada Allah. Ketika ada seseorang ya yang ditakdirkan semua habis itu, bapak, ibu nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada, Ya. apakah bisa menyimpulkan Allah memang sebenarnya menghendaki kebaikan kepada orang itu untuk tidak punya saingan di dalam neraka? Iya, bisa jadi seperti itu ya, kalau memang dia tetap istiqomah dan tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saingan itu bukan hanya manusia, bisa jadi harta, Pak. Ada orang lebih mencintai hartanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lebih mencintai jabatannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saingannya Allah itu banyak, Pak, bukan hanya manusia, bukan hanya anak dan istri. Ya, terkadang pekerjaannya, ya. Misalnya waktu sholat tabrakan dengan waktu bekerja misalnya, mana yang lebih dia dahulukan? Ya, di Papua sana ada teman punya ruko, dia punya toko ya, punya toko. Kalau azan atau pas qomat, biasanya kan dia tutup tokonya, dia pergi sholat. Tapi akhir-akhir ini itu pas jam-jam sholat banyak pembeli, apalagi pas qomat. Lagi banyak pembeli nih ya. Nah, ini diuji ya, gimana nih ya. Sementara dia harus sholat, ya, dia tidak bisa tinggalkan. Akhirnya dia layani pembeli, sholatnya terlambat, dan itu terjadi berulang kali. Makanya dia nanya ke anak, Ustaz gimana nih Ustaz ya? Ya antum sedang diuji berarti ya. Antum mau diangkat iman antum lulus atau tidak? Ya, kalau antum ya masih mengutamakan pembeli, antum nggak lulus. Jadi banyak, Pak, ya, rintangan itu banyak, saingan itu banyak, bukan hanya manusia. Jadi kalau dia lebih mementingkan Allah, ya udah, berarti memang dia lebih mencintai Allah. Ada ataupun tidak ada saingan ya. Ada istri maupun tidak ada istri, ada orang tua maupun tidak ada orang tua, ada jabatan maupun tidak jabatan, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, berarti dia berhasil, ya, lulus ujian. Wallahu a'lam. Konsekuensi seseorang terhadap kecintaan dia yang lebih terhadap dunia, baik itu mal, wanita dan sebagainya, dibandingkan dengan Allah, itu apakah berkonsekuensi sampai ke tingkat kekufuran, atau hanya sekedar dosa biasa, atau hanya sekedar mengurangi keimanan? Iya, itu pada asalnya
maksiat ya, orang yang lebih mencintai istrinya, lebih mencintai jabatannya, pekerjaannya, hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu mahabbah yang muharramah, cintaan yang diharamkan. Kecuali kalau seperti orang-orang musyrik ya. Kalau orang musyrik mereka lebih mencintai sesembahan mereka, patung-patung mereka, kemudian mereka menyembahnya. Jadi kalau kecintaan dia menyebabkan dia melakukan kekufuran, kemusyrikan, ya hukumnya syirik, hukumnya kufur. Ya. Tapi kalau hanya sekedar meninggalkan larangan, melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban, maka jatuhnya haram. Kayak tadi ya, dia tidak sholat jamaah karena tadi layani pembeli misalnya. Nah itu terjadi berulang kali. Nah, ini jatuhnya maksiat. Dia telah bermaksiat kepada Allah karena tidak sholat berjamaah, tidak sampai jatuh kepada kekufuran atau kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau antum milih mana? Milih orang tua atau istri? Hah? Kalau suruh hapus ya, hapus yang mana? Hah? Berarti antum nggak ikut main berarti. Ini permainan. Ini kita sedang bermain. Kira-kira siapa yang paling kita cintai dari manusia? Apakah orang tua atau istri? Ya, ada yang mungkin milih orang tua, ada yang mungkin milih istri. Tadi yang kita bahas, toh kalau kita milih istri atau kita milih orang tua, maka kecintaan kita kepada Allah harus lebih dari keduanya. Melebihi keduanya, lebih mencintai Allah daripada istri dan lebih mencintai Allah daripada orang tua, ya. Itu poinnya ya. Itu poinnya, lebih mencintai Allah daripada orang tua dan daripada istri. Kalau antum milih istri karena alasannya tadi, memang istri yang nemeni kita. Kalau antum coba bayangkan di masa tua yang nemeni antum istri, ya. Antum sakit-sakitan yang nemeni istri, ya. Ketika susah yang nemeni istri, ketika senang yang nemeni istri. Jadi istri semua. Istri yang solehah ya. Taib ya. Jadi nah. Cara meraih tadi dengan melaksanakan konsekuensi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan kita merasa lezat, merasa bahagia. Jadi itu kelezatan, itu kenikmatan ketika antum melaksanakan ibadah, itu sudah bukan beban lagi. Ya, itu kenikmatan, itu kebahagiaan. Ya, ada sebagian orang kan merasa beban, ya. Salat beban, puasa beban, belum merasa bahagia. Nabi sering berkata kepada Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, buatlah kami nyaman dengan salat. Buatlah kami nyaman dengan salat. Ketika Nabi salat, Nabi merasa nyaman, merasa tentram, ya, merasa bahagia. Jadi kenikmatan yang kita rasakan ketika kita beribadah, itulah halawatul iman. Manisnya iman. Ya, ketenangan antum, ya, ketenangan hati antum ketika antum beribadah kepada Allah.
Ya, kita kalau Masya Allah ya, kalau kita imannya sedang naik, banyak ketaatan yang kita lakukan, itu kita merasa bahagia. Contoh yang zahir ya, yang sangat nampak, habis puasa Ramadan ya, antum Masya Allah puasanya bagus, antum hatamkan Al-Quran berkali-kali, antum ikut sholat tarawih ya, tidak ada yang bolong ya, antum sholat selama 30 malam misalnya. Terus antum ikut iktikaf. Jadi banyak amalan-amalan yang antum lakukan di bulan Ramadan, itu ketika Ramadan selesai, antum merasa apa? Merasa bahagia, merasa senang. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata Ramadan ini anda bisa maksimalkan ibadah anda. Ya, apalagi antum umroh ya. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji. Itu merasa bahagia, merasa senang. Ya, ini diantara halawatul iman, rasa manisnya iman. Dan tentunya kita tidak bisa ini ya, masing-masing dari kita merasakannya. Kita tidak bisa mungkiri masing-masing dari kita merasakannya. Jadi dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan kita merasa nikmat, merasa lezat. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.